warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Hanafi, NIM 19083080059 dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab semester 4 kelas A. Dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang ilmu ma'ani wa ta'rif wal mabahis sebagai tugas dari mata kuliah ilmu ma'ani. Baik, kata ma'ani merupakan bentuk jamak dari makna. Secara leksikal kata tersebut berarti maksud, arti atau makna. Para ahli ilmu bayan mendefinisikannya sebagai pengungkapan melalui ucapan tentang sesuatu yang ada dalam pikiran atau disebut juga sebagai gambaran dari pikiran. Sedangkan menurut istilah, ilmu ma'ani adalah ilmu untuk mengetahui al-ihwal lafaz bahasa Arab yang sesuai dengan tuntunan situasi dan kondisi. Ilmun yu'rafu bihi ahwalul lafzi al-arabi allati biha yutabiqu muqtadal hal. Yang dimaksud dengan hal ihwal lafaz bahasa Arab adalah model-model susunan kalimat dalam bahasa Arab, seperti penggunaan takdim atau takrir, penggunaan ma'rifat atau nakirah disebut zikir atau dibuang khafad, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan situasi dan kondisi adalah situasi dan kondisi mukhatab, seperti keadaan kosong dari informasi itu, atau ragu-ragu atau malah mengingkari informasi tersebut. Ilmu ma'ani pertama kali dikembangkan oleh Abdul Qahir Al-Jurzani. Di samping itu ada beberapa objek kajian ilmu ma'ani sebagaimana didefinisikan oleh para ahli ilmu balaghah, bahwa ilmu ma'ani bertujuan membantu agar seseorang dapat berbicara sesuai dengan muqtadal hal. Agar seseorang dapat berbicara, maka ia harus mengetahui bentuk-bentuk kalimat dalam bahasa Arab. Kapan seseorang harus mengungkapkan dalam bentuk takdim, takhir, wasal, fasal, zikir, khafad, dan bentuk-bentuk lainnya. Objek kajian ilmu ma'ani hampir sama dengan ilmu nahwu. Kaidah-kaidah yang berlaku dan digunakan dalam ilmu nahwu berlaku dan digunakan pula dalam ilmu ma'ani. Dalam ilmu nahwu dibahas masalah takdim dan takhir, khafad, dan zikir. Hal-hal tersebut juga merupakan objek kajian dalam ilmu ma'ani. Perbedaan antara keduanya terletak pada wilayahnya. Ilmu nahwu terlebih bersifat mufrad, berdiri sendiri, tanpa terpengaruh oleh faktor lain, seperti keadaan kalimat-kalimat di sekitarnya. Sedangkan ilmu ma'ani lebih bersifat tarkibi, tergantung kepada faktor lain. Hasan Tama menjelaskan bahwa tugas ahli ilmu nahwu hanya sebatas mengotak-ngatik kalimat dalam suatu jumlah, tidak sampai melangkah kepada jumlah yang lain. Kajian dalam ilmu ma'ani adalah keadaan kalimat dan bagian-bagiannya. Kajian yang membahas bagian-bagian berupa musnad, musnad ilaih, dan fi'il muta'alaq. Sedangkan objek kajian dalam bentuk jumlah meliputi fasal, wasal, i'jaz, itnab, dan musawah. Secara keseluruhan ilmu ma'ani mencakup ada 8 macam, yaitu ahwalul isnad al-khabari, ahwalul musnad ilaih, ahwalul musnad, ahwalul muta'alliqatul fi'li, al-qasr, al-insya, al-fi'li wal wasl, al-ijaz wal itnab wal musawah. Dalam kalimat bahasa Arab disebut al-jumlah. Dalam kacamata ilmu nahwu dan sisi tarkib, al-jumlah itu terdiri dari 2 macam, yaitu jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Dilihat dari segi fungsinya, jumlah itu banyak sekali ragamnya. Yang pertama, jumlah ismiyah, kata nominal, kalimat nominal.
Pengertian jumlah ismiyah menurut para pakar nahwu adalah suatu jumlah yang terdiri atau suatu kalimat yang terdiri dari mubtada dan khabar. Dari segi fungsinya, jumlah ismiyah hanya menetapkan sesuatu hukum pada sesuatu. Jumlah ini tidak berfungsi untuk tajaddud dan istimrar. Jumlah ismiyah ialah kalimat yang tersusun dari mubtada dan khabar. Jumlah ismiyah menurut asalnya digunakan untuk menetapkan sesuatu terhadap sesuatu tanpa memperdulikan kontinuitas dan pembaharuan. Hal itu apabila khabarnya terdiri dari isim fa'il atau isim maf'ul, seperti ungkapan contohnya wa'an wa'uha mukhtalifah. Sifat mukhtalifah adalah sifat yang melekat pada anwa'uha. Maka dengan jumlah itu ditunjukkan untuk menetapkan sifat mukhtalifah kepada anwa'uha tanpa pembatasan waktu. Lain halnya jika khabarnya terdiri dari fi'il, seperti wa'an wa'uha ikhtalafat. Kata ikhtalafat adalah fi'il madhi. Maka ungkapan di atas mengandung arti macam-macamnya telah berbeda. Pada jumlah ismiyah, mubtada ditempatkan pada permulaan kalimat, sedangkan khabar ditempatkan sesudahnya, seperti alhamdulillahirabbil alamin. Namun jika mubtada terdiri dari nakirah dan khabar berupa frasa preposisi, maka khabar didahulukan, seperti fihi ayatun muhkamatun. Pada contoh ini, maka fihi sebagai khabar dan ayatun muhkamatun sebagai mubtada. Karakteristik jumlah ismiyah adalah membentuk makna subut, yaitu makna yang tetap, dan dawam, seimbang. Contoh seperti kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua ada jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ialah kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il atau fi'il dan naibul fa'il. Jumlah fi'liyah mengandung makna pembatasan waktu, yaitu waktu lampau, sedang, dan akan. Pada jumlah fi'liyah, fi'il itu dapat berbentuk aktif dan pasif. Contoh jumlah fi'liyah dengan verba yang aktif seperti sabatkallahu bil qauli ats-tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Contoh jumlah fi'liyah dengan verba pasif yaitu walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Karakteristik jumlah fi'liyah tergantung kepada fi'il yang digunakan. Fi'il madhi, kata kerja untuk waktu lampau, membentuk karakter. Contoh karakter positif seperti kalimat sabbatkallahu bil qauli ats-tsabiti fil hayatid dunya wal akhirah. Contoh karakter negatif seperti kalimat tabbat yada abi lahabi wa tab. Sedangkan fi'il mudhari, kata kerja untuk waktu sedang dan akan, juga untuk perbuatan rutin, membentuk tajaddud, pembaruan, seperti contoh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selain terlihat dari susunan unsur-unsur yang membentuk jumlah, ilmu nahwu juga melihat isi kalimat dari sisi isbat dan manfi. Jumlah musbatah menurut Al-Masih ialah kalimat yang menetapkan keterkaitan antara subjek dan predikat. Kalimat ini terdiri dari unsur subjek dan predikat sebagai unsur pokoknya. Kedua unsur tersebut dapat dijumpai dalam jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Sedangkan jumlah manfiyah merupakan lawan dari kalimat positif, yaitu kalimat yang meniadakan hubungan antara subjek dan predikat. Seperti contoh, sanukri'uka fala tansa illa masyaallah. Terus manfaat belajar ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan kalimat, jumlah bahasa Arab, dan kaitannya dengan konteks. Dengan mengetahui hal-hal tersebut, kita bisa menyampaikan suatu gagasan atau ide kepada mukhatab sesuai dengan situasi dan kondisinya. Dengan melihat objeknya, mempelajari ilmu ini dapat memberi manfaat. Yang pertama, mengetahui kemukjizatan Al-Quran berupa segi kebagusan penyampaian,
keindahan deskripsinya, pemilihan diksi, dan penyatuan antara sentuhan dan kolbu. Yang kedua, menguasai rahasia-rahasia ketinggian dan kefasihan bahasa Arab baik pada syair maupun prosanya. Dengan mempelajari ilmu ma'ani, kita bisa membedakan mana ungkapan yang benar dan mana ungkapan yang tidak benar, yang indah dan mana yang rendah, dan yang teratur dan yang tidak teratur. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang ilmu ma'ani dari Al-Fakir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.